Kalau gue kalau misalkan punya rencana sesuatu yang lumayan gede gitu, kayak beli mobil, yang lain gue singkirin dulu. Gitu, misalkan. Istri singkirin dulu tuh. Enggak dong. Kan belum ada istri. Kalau belum ada istri aman sebenarnya. Gue ada ini masalahnya. Iya, paroin aja, Ja. Gue udah nyetor. Tapi gue gak diapa-apain. Gak dimasakin. Karena dia ada ngincar sesuatu. Tegor sih, tegor ya. Perkara dada raya nggak ada Del gitu. Biasanya cowok kalau nggak ada duit romantis. Bener ya, lihat lah orang-orang nggak ada duit mulutnya manis. Aduh. Del, jadi cabut dah. Kenapa sih? Temen gue mau kemari. Cowok takutnya lu dia papain. Gak apa-apa gue mah. Dia apain aja. Dan udah cabut dulu aja kemana kayak. Kayaknya lu lagi sibuk tadi urusan kantor. Gak ada, gue gak ada kerja. Gak ada, gue gak ada kerjaan, gue gak ada nyanyi, gue gak ada apa. Kenapa sih emangnya ini kan sofa gue. Jadi gue juga bebas di sini. Gue privasi gue ini udah terhalang. Gak apa-apa. Lagian lu apa sih yang disembunyiin emang? Nah, anak muda mah mau minum minuman kita tuh. Minum aja. Minuman enak gitu. Minum aja. Emang gue ganggu di sini? Ganggu lah. Enggak lah. Lu pakai celana pendek mulu kayak di pantai. Kan cuma di kamar doang, Bang. Masa gue pakai ini daster? Cabut dah. Gua nggak mau, gue mau di sini. Kenapa sih? Lu deh yang cabut. Gue mau curhat-curhat sama-sama laki. Ya kan nggak apa-apa. Gue denger emang kenapa? Kecuali lu ada masalah hidup juga dah. Masalahnya teman gue ini adalah pakar segala pakar. Gila-gila dunia dia nih. Wow, kenalin Bang. Gatel amat. Kenalin. Mana Bang? Bentar lagi datang. Pen. Itu apaan tuh? Ngetok-ngetok itu Pintu. Halo. CS gue ini, Pren. Siapa ya? Halo Bang. Halo, Saya Anda. Sore. Sore? Sore. Oh, Sore. Istri Bang Firza dari Rawamangun. Lebih ke juhur sih. Juhur. Ini Bang Wancol. Halo Ya. Bang Wancol. Halo. Ahlinya segala ahli. Diri lu kan tadi vertigo nih. Iya. Gue vertigo. Gampang vertigo. Vertigo, iya. Vertigo apaan sih? Vertigo tuh sakit kepala sebelah. Oh, Jadi Gak sebelah doang, itu Apa? migren Bang. Migren. Sakit Migren. vertigo itu melayang gitu. Jadi dunia tuh berputar, hitam, gelap gitu. Nggak. Wah, Kadang gue tahu nggak tuh. bisa, kalau nggak minum obat, gue nggak bisa ini. Oh ya? Nggak bisa jalan. Gue malah minum obat kayak begitu. Beda kalau kita beda. Kalau kita nggak gerus itu hitungannya kan. Hidup sehat kan puyeng, dia puyeng. Oh gitu, ada Kenanya. ya penyakit begitu ya? Iya. Ya olahraga aja lah. Biasanya efeknya karena dia begadang. Iya, bener. Iya benar. Stres. Betul. Hidup terlalu distresin mah begini jadinya ya kan. Benar. Dibawa halus aja sebenarnya kalau hidup. Nah, dibawa halus aja. Apa-apa dibawa rileks, soft. Relax, santai, soft. Iya. Kayak orang motong salmon aja lembut gitu. Bener. Nggak ada orang motong salmon kayak motong daging sapi. Oh, nggak ada. Nggak ada. Pak, Gitu. nggak Nggak ada. ada. Nggak kena. Selalu. Permasalahan apa dah yang lagi lu pusingin? Fair-fairan aja. Tentang kantor juga boleh ya kan? Pusing gue. Apa ya? Budget lu gede banget. Nah, itu gimana ngatasinnya? Tinggal nego kalau itu. Bercanda. Gue lebih ke pusing sih karena nggak ada kerjaan masuk nih Bang. Lu bagi-bagi lah. Lu kan kerjaan lu tiap detik. Enggak, kalau seniman ya kan, Iya, kadang iya, sebulan lagi penuh, sebulan mah ngelamun kita. Betul. Dan Mancoy ini lagi Iya. penuh-penuhnya. Iya sedang lah. Sedeng. Ada kalau ada ambil, kalau nggak ada paksa. Gitu. Paksain ada. Cuman lu lagi banyak-banyak job kayak begini, hura-hura ya kan?
Iya, sebetulnya gue bukan hura-hura juga. Kebetulan kerjaannya itu yang ngundang gue jadi hura-hura. Kayak misalkan acara-acara festival. Cuma kebanyakan gue sekarang lagi karaoke sih. Karaoke. Sama, gue juga ngulik karaoke ya. Iya, betul. Nah itu yang bikin hura-hura. Benar. Gue pernah. Bukan karaoke sih, tapi di klub juga. Klub. Klub ya? Di bar. Oh, di bar klub. Dapat undangan buat roasting klub mobil. Terus? Klub mobil, udah. Mobil mewah. Oke. Cuman harganya nego. Turun dari red card biasanya. Cuman Oke. mikir gue kayak, oh mungkin mobil mewah nih gue bisa dapet relasi. Iya. Ya kan? Oke lah ya. Tampil, ngerosting, dangdong, selesai. Dikasih minuman gue. Harga minumannya sama kayak harga gue. Anjing gak? Tau gitu makanya. Gue mabok di luar. biar double ya. Iya. Lu pernah nggak kayak begitu-begitu ya kan? Harga udah dinego, nggak taunya pelayanannya lebih mahal daripada. Pernah aja sih, pernah aja. Jadi kayak misalkan kayak karaoke kemarin luar kota, acara aslinya udah habis, lanjut ke klub, pindah, itu pelayanan dari mereka lah kayak begitu. Biasa aja. Nggak biasa aja ke klub. Jatuhnya sakit, ujung-ujungnya sakit. Sakit yang baru ini kemarin? Sakit yang kemarin gue masuk rumah sakit. Sakit itu apa, Bang? kayaknya gara-garanya itu DB gue. Kena demam darah. Cuma emang nyamuk Cirebon kacau juga tuh. Kayaknya nyamuk paling pedes deh. Apaan? Nyamuk paling pedes dah. Mohon maaf. Sumpah beneran. Karena gue waktu di Cirebon itu kondisinya emang lagi capek. Iya. Dan itu masuk kamar, nggak tahu apaan yang ngegigit gue tuh. Gue sampai nepok ini, anjing nih nyamuk sakit banget. Itu kesebut sama gue. Setelah gue main dari Malang, Solo, joprak gue jatuh. Terus akhirnya gue ingat gue DB gue kena di mana? Oh iya itu Nyamuk. di Cirebon. Nyamuk paling sakit tuh gigitannya di situ. Nyamuk. Gak ngerti kenapa. Cirebon, mohon maaf, nyamuk bawa pedang. Bisa jadi. Dia kagak langsung Iya. nyedot di seget dulu gitu. Tapi emang sakit banget. Akhirnya bener lah gue ternyata DB positif. Ya udah. Berapa hari di rumah sakit? 3 hari. Habis itu karaoke lagi. Karaoke lagi, Karaoke kerja lagi. Dapat job lagi Cirebon mau? Mau aja nggak apa-apa. Tempat yang sama. Apa-apa. Sebenarnya gini, kalau misalkan DB, kalau kondisi kita fit aja nggak kena tembus Iya. sih. Iya, kemarin kondisi gue lagi capek aja sih kayaknya. Capek karena capek apa capek karena Capek. nggak sober? Nggak sober. Capek karena sober. Anak-anak penyanyi emang tahu ya kan istilah-istilah sober. Sober. Tanyain apa yang pengen lu tanyain? Katanya ini Apa ya? bisa menghitung bisa Mister Angka katanya. Mister Angka, iya. Semuanya itu maksudnya Mister Angka gimana sih, Bang? Menghitung semuanya yang terjadi di dunia ini atau menghitung uang? Uang dong. Oh, uang. Uang dong. Jadi setiap kerjaan apa yang diambil, gue udah ketahuan tuh. Jadi kalau misalkan contoh kayak kemarin, kenapa gue bisa disebut Mister Angka? Karena penelitian gue tentang jadwal nikah sama uang yang gue siapin itu mateng banget. Oke. Jadi kayak misalkan gue bilang sempet di video ngomong 75.000 per hari. Lu kurang lebih 4 bulan bakal merit deh. Pasti ketemu. Dan contohnya akhirnya ada 2 pengantin yang ikutin cara gue. Oke. Dia nabung 75.000 per hari, dia motoin, "Bang, Bang karena omongan lo, gue akhirnya nikah sama pacar gue," gitu. Jadi orang-orang bilang gue Mister Angka. Gua dah pengen beli mobil. Mobil impian gua adalah Airv. Tahu? Artinya apa ya? Airv itu dari Wuling. Oh, yang Mobil kecil. kecil. Saya kan baru. Baru. Kita baru. kalau pakai baru tuh kayaknya 130 deh. Enggak lebih dong kalau barunya mah. Baru berapa ya? Enggak, ratusan, nggak nyampe 200. Oh iya. Airv. Gaya hidup yang tepat supaya gue bisa beli mobil itu dah. Ya tergantung sih kalau lu mau dalam waktu berapa lama belinya sebenarnya. Kalau gue kalau misalkan punya rencana sesuatu yang lumayan gede gitu kayak beli mobil, yang lain gue singkirin dulu gitu. Misalkan Istri singkirin dulu tuh. Enggak dong. kan belum ada istri. Kalau belum ada istri aman Benar, sebenarnya. gue ada ini masalahnya.
Ya paroin aja, Ja. Paroin aja. Paroin. Jangan nggak dikasih juga, jangan polosan juga, Jangan paroin lah. Jangan polosan. Iya. Iya. Agak coret dikit lah, kecil. Gitu. Oh Bang Once belum nikah? Belum. Beneran? Udah dulu. Oh. Udah. Berarti sekarang mau lagi? Mau lagi. Mau lagi. Insya Allah tahun depan lah. Tahun depan. Berarti Iya. udah ngitung tuh? Udah ketemu. Angka hitungan gue yang kemarin tuh udah ketemu. Okay. Jadi udah tinggal laksanainnya aja. Kalau misalkan rencananya udah dibangun dari sekarang, nikahnya tahun depan berarti mewah banget nikahnya. Iya, 1 tahun ya? 1 tahun mewah pasti nikahnya. Prepare-nya? Enggak juga sebenarnya. Persiapan gue sama keluarga calon gue aja sih sebenarnya belum ketemu karena memang orang luar Jakarta kan. Jadi waktunya belum ketemu sampai kita matengin banget kayak gimana urusannya gimana ya udah. Akhirnya baru ketemu tanggal kita ya bulan April lah. Udah kegambar tapi ntar acaranya gimana? Udah. Dari ngundang dulu dah. Undang. Undang. 200 dah. Berapa? 200 dah. 200. Sama pasangan berarti 400. 400. Ini semua undangan fisik apa undangan online? Online aja kok zaman sekarang mah. Iya, Online. Heeh. Kirim DM. Kirim DM. Private berarti udah kegambar. Private udah digambar. Di mana? Belum tahu. Belum kegambar itu namanya. Iya, kalau belum tahu belum kegambar itu. Orangnya udah. Orangnya udah. Heeh. Yang mau ngerjain udah. Heeh. Private tinggal nanti di akhir tahun lah. Di akhir tahun. Oh, jalan-jalan ke luar negeri. Nggak tahu, belum tahu. Kemungkinan mana ada ya kata lu tempat private romantis luar negeri. Iya. Disneyland sih. Disneyland mana? Terakhir korupsi suaminya. Oh bener. Siapa? Bukan gue yang ngomong. Ada Disneyland mana? Disneyland Singapura. Oh itu. Oh iya benar. Terakhir suaminya korupsi. Tapi kan Bang Once nggak nabung kan? Menabung. Nggak apa-apa. Di mana berarti? Disneyland, pakai Disney. Oh pakai pakaian Disney. Pakai pakaian Disney Sewa. gitu, iya. Oh. Karakter. Karakter Naruto. Oh. Naruto nggak Disney. Oh. Naruto nggak Disney. Disney tuh si Donald ya? Donald Duck, Harry Potter. Oh, Harry Potter Disney ya? Bukan juga. Disney mah kartun-kartun tua ya. Ya kan? Mickey Mouse kan? Iya. Cinderella. Cinderella, Disney, benar. Belle. Iya. Pokoknya ada di Pawai Dufan dah. Di Disney tuh. Iya bener lagi. Iya. Kalau kata gua sih Jepang sih. Jepang, di mana? Jepang nggak usah repot-repot buat nyari pemandangan, di kotanya aja udah bagus. Di jalanannya Di tengah-tengah itu ya. jalan udah bener. bagus. Pakai baju apa menurut lu? Pakai baju khas Jepang. Khas Jepang. Tapi tahun 70. Tahun Osin 70. dong. Iya, yang masih pakai Osin. sandal kayu. Iya. Ih asik sih bener. Asik, keren. Pakai ikat kepala. Pakai ikat kepala. Iya benar. Manjat di pohon. Tapi wacana lu nggak tahu berarti? Belum tahu. Entah di Indonesia, luar negeri atau luar kota nggak tahu juga belum tahu sih. Indonesia dah kota yang udah lu samperin menurut lu oke nih buat private? Buat private, cuma capek sih. Wairebo kemarin gua ke Wairebo cakep sih Wairebo sebenarnya. daerah mana tuh? Kampung yang tinggi tuh. Tahu nggak yang kayak ada yang rumah-rumahnya kayak tumpeng. Iya beneran. Rumahnya kayak tumpeng, ada ayam, ada tempe orek gitu. Bentukannya kayak tumpeng itu rumah-rumahnya. Oh, Wairebo. Nah, Wairebo nih. Lihat nih. Wairebo cakep. Nah, itu kayak tumpeng kan. Iya gitu lah, gitu dia. Itu kita itu ketinggian 1.200. Oh. Jadi kita harus trekking minimal kayak 3 jam gitulah buat nyampe ke kampungan itu. Lalu pernah ke sana? Pernah kemana sama Green Boys gua ke situ. Podcastan tengah itu? Iya, podcast di sana. Gitu. Mereka yang ngundang kepala adat gitu? Oh enggak. Ada klien dari Jakarta juga. Enggak, karena gua nggak tahu beneran ya. Enggak, bukan. Apa? Bukan. Endorsean motor gitu atau? Enggak, ada lah. Itu dia juga belum nikah nih masalahnya. Siapa? Beliau ini. Nah, lu katanya istrinya itu nih. Bukan, dia main doang, main terus ke kamar gua ini. Oh. Ada sesuatu berarti di kamar lo sampai dia main terus. Iya, gua kan nyimpen bulu berindu. Oh, pantas anjing. Yang dikasih air kawin ya. Ya benar. Yang misalkan kita taruh kolam berenang ngejar cewek dia. Bener bulu berindu tuh ngejar cewek kalau Emang taruh iya? kolam berenang. Iya. Enggak. Lah nggak percaya. Enggak spesifik cewek sih. Hah?
Enggak, cewek. Kalau misalnya bulu Enggak. perindunya yang cowok, Itu kan bulu rumput kan? iya benar. Iya kan? Cuman Dia harus suka- pasang. Betul. Bisa ngelilit. Dia ngelilit kalau dipasangin Iya, gitu. Nah, benar. dia ada cowokan, ada cewekan. Emang iya? Kalau cowok lu taruh kolam berenang, dia ngejar cowok. Gimana cewek. lu cara bisa ngebedain cewek sama cowok? Dicium dari baunya. Kalau cewek baunya apa? Baunya wangi, manis gitu. Kalau cowok agak asem baunya. Oh, Nah, nggak percaya. Ada bedanya. belum sampai situ ilmu gue. Bulu perindu. Itu kan jenis-jenis santet, pelet. Pelet ya? Heeh. Semar mesem? Tahu gua. Gue cuma tahu itu lagu Semar Mesem. Semar Mesem. Iya. Itu apa? Tapi Itu apa emang? Tapi itu pisau kecil. Pisau Itu keris. kan keris kan, Iya, keris nyebutnya kecil ya. keris. Itu buat apa? Melet cewek. Ceweknya datang ditusuk gitu. Mati dong. Nggak Kayak sampai pelet ditusuk. itu mah. Terus diapain? Dibaca-bacain. Baca-bacain. Foto cewek ditempelin, dang. Diginiin. Biasanya rambut sih, rambutnya diambil. Rambut diambil. Jajan lu rambut gue rontok lu iniin ya. Makanya gue di sini. Gua ini lagi bingung ngusir lu gimana. Pelet. Pelet. SMA tapi kalau zaman gua dulu, temen-temen gua SMA tuh udah ngumpulin bulu perindu. Oh iya. Lah, Lu nggak pernah pakai gitu-gitu? enggak. Kenapa? Nggak percaya apa-apa? Enggak percaya. Kenapa? Karena gue waktu kecil ya, waktu zaman SMA gue nongkrong sama yang udah tua-tua aja. Jadi gue udah banyak masukan dari mereka-mereka lah. Jadi ilmu yang gue dapat dari mereka, walaupun belum ada internet pada zaman itu kan, omongan-omongan dari lu kayak gini, lu kayak narik bambu dari ujung, apa segala macam. Wah pokoknya tuh Tadi dulu stop dulu di situ. Narik bambu dari ujung gimana? Enggak, maksudnya gue perumpamaan orang-orang Betawi itu masuk banget di kepala gue. Oh, iya. Sampai ke arah-arah yang kayaknya sentimental ya. Kalau itu bukan Bukan. sentimental. Apa sih itu namanya kalau Sensitif. gitu? Bukan juga, lupa lagi klinik. Klinik. Iya. Oh, klinik. Klinik juga diinformasi sama dia. Kalau itu mah ya cuma permainan aja. Karena gue hidup kecil di kampung yang tawuran begitu. Jadi almarhum bokap gue juga kayak ngasih gesper gue lah pada saat itu. Cuma gue nggak terlalu yang kayak gimana-gimana juga sih. Ngasih gesper kopel gitu. Enggak. Gesper ada bacaan. Oh. Gesper tuh apa? Ikat pinggang. Ikat Pinggang. pinggang. Kalau tawuran tuh sering pakai gesper dililit di gear motor. Buat? Buat diputar Senjata. senjata. Oh, Nggak tahu. Iya. kebiasaan tawuran lu ya. Ketahuan. Bahkan sering janjian. Janjian. Janjian, tes jalur namanya. Asik. Tes jalur dulu. Biasanya orang udah punya gitu tuh kelewang. Iya. Ada yang punya samurai. Iya. Gua nggak tahu kenapa selalu ada yang bawa payung dah. Buat nangkis batu. Bener. Tapi kan nggak harus payung. Apalagi enteng, bisa dibawa, gampang, bisa jadi Ngelindungin. senjata, ngelindungin. Helm bisa. Nggak bisa buat senjata, dipakai udah, Bener. ya kan? Iya, tapi nggak bisa pakai senjata. Iya, Selalu itu. ada yang bawa payung. Iya itu. Lu bagian mana? Gue nggak sih batu aja gue. Zaman itu ya. Lini belakang berarti. Lini belakang. Lini belakang. Nggak berani gue. Lini belakang. Tawuran tuh ada lininya. Oh. Iya. Kasih tau Bang Wancoy. Back, wing, gelandang. Lah, bener, Ren. Beneran. Jadi kalau misalkan orang yang posisi di belakang berarti senjatanya tahu apa yang harus dibawa gitu. Terus tugasnya dia apa ketika temen dia yang jatuh di depan dia yang majuin gitu. Itu ada taktiknya juga. Nah, nggak ngerti. Kayak seru ya. Orang-orang depan nih biasanya pedang, kelewang. Ya. Kelewang tuh apa? Kelewang tuh Apa ya yang kayak ini. Inian martabak tapi gede. Gancok Kapten martabak. Amerika. Gancok martabak tahu? Martabak SD yang kecil. Abangnya suka gini, cat, 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 cat. Tapi ini versi gede. Gitulah. kelewang. Kelewang. Ada yang pakai gergaji es. Iya. Itu Gergaji gue juga es. bingung sih tuh gimana makanya. Gergaji es itu kalau sakit baru digesek Iya, baru sakit iya kan. ya. Kalau kayak Kalau gini digini kan enggak kan berasa biasa aja. diketok ya. Nongol aja sih orang yang Harusnya kan bawa itu. digesek gini kan. Lama prosesnya lama. Lu tau nggak gergaji es? Tahu, itu gue suka jajan dulu zaman kecil yang dia cuman segini doang kan Suka ininya. nongkrong di depot ya. Terus batunya diginiin kan. Iya bener. Nah, terus dibawa tuh, terus dikasih sirup-sirup tuh, Benar. dikepit baru dimakan. Iya es gini. Iya, segini kan.
Itu tawuran. Kayak seru ya Bang ya? Adrenalin sih. Adrenalin. Kenapa nggak sekalian bawa celurit, pedang? Kenapa Ada batu? macam-macam. Makanya sebenarnya kalau tawuran itu apa aja yang ada dibawa sih sebenarnya. Istri dibawa gitu? Jangan, kan zaman Anak SMA mana sih punya istri? Kan SMA. Iya. Kalau SMA gue tawuran, kalau lu ngapain Del dulu SMA lu? SMA gue ngapain? Oh, Seks bebas. Oh, enggak, gue suka nyuri mangga sama rambutan. lu SMA di mana emang? Gue di Kalimantan. Oh di Kalimantan, iyalah masih ada ya. Iya, gue suka nyuri rambutan sama mangga, tapi di perumahan-perumahan gitu. Emang maling ya. pernah ketahuan sama orangnya. Jadi pas gue ngambil mangga gitu sama teman gue pulang sekolah. Kena. Dari ini bapaknya langsung gini. Oh gitu doang, nggak dihukum. Enggak, habis itu gue lari. Oh nggak dikejar. Enggak. Oh dikejar paling cuma sanksi sosial ya, Iya. tetangga doang Kalau sih kita paling. hukumannya polisi, Pre. Iya. Lu belum pernah ngeliat orang banyak kan? Belum. 7 orang berjejer di jembatan nyebur kali semua. Loncat. Gitu nih tawuran misalnya, dang. Kejar polisi. Polisi datang. Lari masuk ke kampung orang kita Iya. kan. Oh lari, pokoknya sembunyi aja. Sembunyi. Iya. Nah, ada yang masuk ke rumah orang, ada yang tiba-tiba masuk warung, ada yang loncat Loncat. Biar ke kali. Ya, Ya kan ya? benar. Itu Jakarta, keras. Bahkan Keras. ada sekolah mana Bang yang tawurannya dalam kereta? Banyak anak-anak sekolahan yang rumahnya pakai jalur angkutan kereta pasti tawuran sih. Itu di gerbong-gerbong di atas kereta. Kalau Tapi sekarang kan kereta kenapa nggak sih bisa. bisa tawuran tuh kenapa? Nah itu gua nggak pernah tahu tuh penyebab tawuran. Tapi kayaknya emang dari zaman dulunya emang cuma saling ejek-ejekan. Kalau misalkan ketemu di jalan yang kata-kataan gitu doang sih sebenarnya. Jiwa masih jiwa muda, panas. Ya akhirnya udah jadi bentrok gitu. Yang muda-muda mah tinggal ngikut aja. Tapi gue bingung ini, kita suka tawuran acara ulang tahun sekolah. Pasti. Iya, misalnya ulang tahun sekolah mana, ramein yuk kita tawuran. Iya. Kenapa jadi gitu. tawuran ya? Iya, gua nggak tahu. Kayaknya perayaannya dengan tawuran deh. Iya. Nah, sekolah gue zaman SMA, gue SMA 3, tawuran setiap 17-an doang. Enggak, itu kan hari libur. Oh enggak, kan kita upacara. Upacara dulu emang. habis itu pulang. Upacara, oke. Upacara, namanya SMA 3 gitu. Habis itu kita suka keliling muter-muter naik mobil. Lewat SMA 70 biasanya. Zaman dulu Blok M. Dijegat 70, tawuran baru di situ. Biasanya kayak gitu. SMA 3, SMA 3 gue. sekolah yang banyak artisnya. Iya. Baim Wong, Iya. Raffi Ahmad juga nggak sih? Raffi. Kemarin reunian Bang di situ. Bener. Kemarin Seru nggak? reunian kita. Ya, seru lah. Tawuran juga itu? Oh enggak lah, Oh, enggak. kan SMA 3 Kirain semua. reuniannya tawuran. Masa bisa tiba-tiba gue udah mau ongkir nih. Kan satu Kirain. SMA. Oh, Iya. iya. Tapi beda litingan kan? Beda. Litingan beda, lu beda. berarti selain Circle Green Boys siapa? Iya, yang barengan sama gue tuh Baim Wong. Terus si Anya Duinov. Si udah kayaknya deh. Apa Imelda Terin. Itu tuh mereka-mereka yang cewek-cewek itu pernah ada yang pacaran sama rombongan lu nggak berarti? Nggak harus yang kayak Nggak pernah. Green Boys ya, maksudnya satu kelas gitu. Oh iya pernah dong. Pernah ada. lah. Karena kan pasti Pernah. primadona dong. Iya. Primadonanya banyak SMA gue dulu mah. Sekarang jadi apa tuh primadona yang bukan jadi artis? Ya macam-macam. Kayak misalkan ada yang guru senam. Kan bukan artis. Bener bukan artis bener. Tapi dia ini juga influencer juga. Influencer. Pernah. Terus ada yang jadi ya ibu rumah tangga sih rata-rata sekarang mah. Iyalah umur-umuran gue kan udah bangku kebalik semua. Apaan tuh bangku kebalik? 40 ke atas. Lu mau jadi apa lagi? Tapi lu ada karir. Buktinya lu ada karir. Iya. Ya kalau misalkan orang yang mau menggeluti dunia kayak begini ya otomatis ya kayak maksudnya orang yang seumuran gue ya beda lah maksudnya. Banyak misalkan gue kalau misalkan acara reuni itu gue kayak paling muda. Kelihatannya paling muda karena memang dunia gue kayak begini. Mereka itu udah kayak yang serius. iya, serius banget.
pakai celana udah di atas pinggang, udah kayak gitu. Ada yang di bawah pinggang. Iya. Emang kegedean nih. Emang kegedean. Itu. Berarti lu lepas dari Green Boys dulu ya, sama teman-teman SMA 3 ada yang masih deket nggak? Banyak. Masih? Banyak. Nongkrong gitu? Nongkrong. Berarti emang ini ya, apa? Emang kebetulan tuh angkatan gue lumayan solid sih. Iya, masih gaul gitu. Masih gaul. Tapi oke, mapan-mapan. Ketika lu masih nongkrong. Oke. Wah, enak bener. Mapan mereka. Enak bener ya, nongkrong tapi di saat mereka pikirannya tenang. Betul. Perutnya kenyang. Gua tuh nongkrong sama mereka gratis mulu. Nah itu. Iya. Enaknya tuh. Iya diundang gratis, udah mereka aja yang bayar. Nah, kayak misalkan diajak waktu itu gue kayak tour 20 kota, udah gratis sama mereka. Reuni SMA tahun berapa bang? Dulu zaman SMA tahun berapa? Gue? Iya. 2001 lulus. 2001. 2001. Udah berapa? Tahun depan itu 20, udah 24, perak. Iya 25 ya. 25 tahun. Ada itu grupnya bang? Ada. WhatsApp ada. Anggotanya 100 dari total 300-an angkatan gue. Ada 100-an lah. Tapi suka ada yang tiba-tiba minjem duit ke lu nggak sekarang? Ngeliat lu kemana-mana. Kalau minjem ada aja. Lu pinjemin doang tuh? Apa lu nasehatin dulu sebelumnya? Kalau jamnya waras gue kasih. Kalau jamnya nggak waras gue kasih. Dulu, jam nggak waras jam berapa? Jam 1 malam. Tapi kan lu lagi sadar itu. Betul. Tapi gue tahu. Judol. Iya. Judol bahaya sih. Kalau judol tuh biasanya pakainya tuh jam-jam dini hari gitu ya? Iya, jam-jam nggak normal lah pokoknya. Ini dah, orang yang di Depok tuh nggak dulu di IG viral tuh. Dia sampai jual rumah. Jual rumah buat judol. Iya. Sampai dia sekarang tinggalnya di kuburan. Hah? Rumah dijual, dia tinggal di kuburan. Di makam Pak Amir apa di Kendok? Di Kendok. Spesifik banget makam Pak Amir. Tapi parah itu. Yang jarang dijenguk makamnya. Udah dipantau ya. Ini jarang dijenguk nih, gua kerok aja buat rumah. Lu dah kata-kata dah buat teman-teman judol untuk berhenti. Racun friend itu. Racun, udah nggak ada untungnya. Lu pasti kalah. Bandar pasti menang. Kan setiap putaran kan Bandar ngambilin. Setiap misalnya kita menang, Bandar dipotong kan. Ya, mereka udah pasti menang aja. Tapi nagih sih ya memang judul itu ya. Tergantung sebenarnya kalau kita pakai substance gitu ya, kalau ada narkoba yang ngejalaninnya pasti nagih. Tapi kalau misalkan lepas dari narkoba, gue rasa enggak sih. Makanya kebanyakan orang judul pasti narkoba sih. Menurut gue ya. Kenapa dah? Efek dari apa ya? Girang. Otak kiri apa otak kanan kita tuh gede tuh kalau lagi narkoba. Agak berat sebelah. Iya, pokoknya otak seneng kita tuh bawaannya wah happy aja, apa ya tergantung ya apa dulu nih. Kalau gue kan emang zaman dulu kan SS ya. Nah, jadi setiap abis gue make pasti wah PD gue gede, apa gue ini terus merasa seneng mulu, apa bawaannya ya udah happy aja. Happy. Nah, sebenarnya judul itu buat nemenin kita begadang gitu. Benar. Biasanya. Nyari sambilan. Karena kan narkoba kadang efeknya kita nggak bisa tidur. Iya. Nggak mungkin nggak bisa tidur kita ngepel, ngerapiin rumah ya. Iya, benar-benar. Terlalu rajin. Akhirnya dikasih permainan yang nggak harus ribet. Tinggal modal selonjoran, buka HP, jadi. Itulah, makanya itu udah setan sih. Setan. Lingkaran setan. Lingkaran setan. Lu nggak pernah judi-judi gitu? Enggak. Enggak, ya jangan lah. Gue lebih ke boros beli barang sih. Gue bisa belanja. nahan makan demi barang yang gue mau gitu. Maksudnya duit gue larinya ke barang. Gue pengen belanja apa gitu. Bukan yang jajan apalagi judul. Ya, Nah menurut lu gimana orang yang begini nih? Ya kalau belanja sih gue bilang ya biasa aja sih. Kan cewek ya bang ya? Ya. Nggak semua cewek kayak gitu. Enggak. Iya juga. Iya kalau duit sendiri mah bebas-bebas aja Iya. ya. Iya. Kayak kita misalkan mau punya apa gitu ya. Kita nabung, begitu udah angkanya cukup, tinggal beli, sah-sah aja sih menurut gue. Lu dah misalkan, gue nggak tahu calon istri gimana ya. Misalkan calon istri lu kayak Dela dah, dia rela nggak masakin lu apapun karena dia pengen beli sesuatu. Gak apa-apa gue. Duit dia. Gak Enggak apa-apa. duit lu, enggak lah lu kan suami, duit lu lah.
Gue udah nyetor, tapi gue nggak diapa-apain, nggak dimasakin. Karena dia ada ngincar sesuatu. Tegor sih tegor ya. Perkara dadar aja nggak ada Del gitu. Jangan kosong banget. Tegor sih, gue tegor sih. Tegor. Priwet tadi balik lagi. Priwet. Undangan online. Iya. Masuk kita ke souvenir dah. Souvenir apa kira-kira? Sesocok Wancoy nggak mungkin souvenirnya gantungan kunci kan? Iya. Nggak mungkin kipas dong. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Minimal mesin cuci. Mesin cuci per orang. Enggak lah, gede banget, bawanya juga susah. Ada yang 8 kilo yang segini. Oh, buat anak kosan ya? Tetap aja susah bawanya. Orang pakai kebaya, bawa ginian. Iya. Lala move ngantri di depan. Enggak lah, nggak tahu gue belum ini sih, belum kepikiran kalau sampai souvenirnya. Cuma si Dustin ngasih gue souvenir. Apa dia ngasih? Iya, souvenirnya kawinan dia kemarin. Vendornya ngasih. Oh, ngasih nomor. Gue kira sisaan souvenir dia. Ada nama Iya, kira gitu. Gue masih ada sisaan 100. Vendornya sama maksudnya itu. Masuk dari udah selesai nih. Ada yang namanya nganter penganten. Nganter penganten Ke panggung. ke panggung. Selalu ada dayang-dayang cilik. Iya. Udah ketahuan anaknya siapa? Emang selalu begitu ya? Emang sudah yang cilik? Enggak sih. Biasanya sahabat-sahabat Iya, ini. iya. Kadang sahabat. Gue paling sahabat aja lah. Green Boys udah pasti. Green Boys udah pasti. Apa mereka ada peran sendiri? Kayak lu udah nge-packingin? Ya, mereka pada udah kayak Gofar dinawarin sama Rico mau jadi MC-nya. Iya, pokoknya ya mereka dengan senang hati lah. Maksudnya ngebantu gue di acara gue gitu. Padahal semuanya bisa endorse ya Bang? Apa? Semuanya bisa endorse loh padahal. Kenapa tuh nggak endorse? Barter, Bisa loh tinggal. apapun lah. Gue udah mau nikah nih pasti masuk. Iya. Belum taken soalnya. Tapi iya, tempat catering tuh udah endorse. Tempat catering, souvenir, foto tuh udah endorse. Udah endorse. Kan tinggal parkir. Enggak, kalau parkir nggak ada endorse. Masa bisa gedungnya di sini, parkirnya di Sarbini sih? Udah sih. Itu sih mereka udah gue capturein. Bang, lo mau nikah, gue support ini ya. Pondokan kayak kambing guling udah semua udah pada ngubungin gue sih. Makanan udah ada. Udah semuanya. Bang Awe lu dateng nggak? Awe Nikahan Awe. itu pas gue manggung bareng Gledek. Apa yang di Kuningan ya? Gue Iya. diundang sama Awe. Cuma nggak sempat, gue telepon Awe. Wah, keren banget Bang. Jajanan Nusantara ada semua di situ. Dan enak-enak. Iya. Gue nggak tahu apa pilihan Bang Awe atau Bang Awe juga sama-sama ada orang mau nolongin gitu buat makanan, tapi enak-enak makanan. Iya. Lu makanan apa? Yang udah mau bantu gue, kambing Australia. Kambing Australia. Namanya Doper. Satu doang? Enggak, kambing guling tapi Australia. Oh, gue kira ada satu kambing namanya Doper tadi. Enggak, Ini kambing Doper. Australia itu namanya Doper. Oh. Kenapa Ini domba Australia? Australia. Heeh. Iya, dia emang udah beberapa kali ngasih gue kalau misalkan lo punya acara bareng teman-teman, gue kirimin deh Bang katanya gitu. Oh, udah lu cobain. Udah coba. Enak banget. Beda sama Indonesia. Beda lah. Apa Beda. rasanya? Gimana ya kalau pakai kata-kata ya? Gue bingung juga. Pakai gerakan deh. Oke. Gimana pakai gerakan anjing? Pokoknya dia lebih empuk. Dan nggak kayak bau ya, sorry ya, nggak kayak Perengur. perengus ya. Berengus ya. Iya nggak kayak gitu. Terus dagingnya kebetulan temen gue yang ini bikin domba-domba ini kayak bikin steak apa gitulah pokoknya. Jadi bukan yang konvensional banget di raciknya. Enak lah ya kan? Enak banget. Nggak bau. Biasanya kalau kita udah makan domba, asiknya ngapa? Pakai ini nih ada. Vivo Fire and Cold. Waduh, kebetulan Kenapa soalnya? habis makan domba kan panas. Panas. Ini ngasih sensasi. Emang itu buat apa sih? Apa ini begini nih? Buat mincaos. Iya benar. Dia Fire and Cold. Jadi
pas fire and ice. Jadi pas masuk anget. Keluar? Pas kita cabut adem. Buset, sensasi dahsyat, Ren. Gila. Kayak lagi rendang ya. Iya. Di dalam anget, keluar dingin. Iya benar. Tapi gue nggak pernah makan domba kambing. Apaan? Gue nggak pernah makan. Nggak suka lo ya? Kenapa? Tapi Mungkin cobain bisa lo. jadi kalau yang Australia bisa kali ya. Coba lo Gue cobain. nggak dah. sukanya karena dia bau. Perengus ya? Iya. Itu kalau misalkan olahannya kurang rapi, emang pasti kayak begitu. Din, Harus nyisir dulu jadi abang gitu. Biar rapi pakai kemeja, ya kan? Soalnya kambing di Indonesia ini kan pada jorok-jorok kan. Kita juga kalau ngomongin ayam juga jorok sih Iya sebenarnya. sih, Del. iya Tapi sih, kan, bener sih. tapi ya gimana olahnya sih. Iya, gue nggak pernah makan kambing. Enak banget, cobain Emang aja. enak? Doper juga anjing itu. Jauh. Kambing-kambing Australia itu cakep-cakep. Lu kalau misalkan tahu siapa dia? Coba deh namanya kenalin tuh? ke Bang Firza, suka mungkin maybe. Ntar lah. kan Cakep-cakep kenalin kan? lah. Oh enggak, bukan kambingnya, orangnya lah bukan. Dia punya peternakan di daerah Blitar situ. Pokoknya peternakannya gede deh. Itu kambingnya nggak kambing-kambing yang ada di sini, bukan dia yang keren deh, cakep kayak apa ya? Belu apa sih belu tuh? Belu tuh ulat lucu. Dombanya apa sih namanya itu? Gue lupa. Tapi gue tahu kambing Australia. Tahu kan? Karena Limbat pernah miara. Nah, itu dia. Itu Loh, dia. kambing Australia dipelihara di Indonesia. Nah, bisa. Bisa. Karena kurang lebih Australia sama sini cuacanya hampir sama. Bedanya nggak ada salju ya sini ya. Oh, itu kambingnya nggak nyari salju berarti ya? Enggak. Soalnya kambing gunung. Kalau kambing gunung Enggak. iya nyari salju. Kalau kambing gunung nyari gunung lah, namanya kambing gunung. Tapi kan di gunung turun salju. Tapi lu tau nggak kambing gunung kakinya bisa nyengkrem gitu? Betul. Kayak tangan. Karena dia kan hidupnya di bukit-bukit gitu, di jurang-jurang ya. Benar. Iya kan. Itu repot kalau pengen makan kambing itu. Kita harus goyang-goyang gunung dulu biar dia jatuh. Kita goyang-goyang gitu. Lah benar, lu kagak tahu-taunya tuh kambing gunung iya. gitu. Tapi nangkepnya yang di bawah aja, jangan yang di situ. Kalau itu kayak urusin tim SAR lah yang ngambil. Tapi nggak enak, itu keras dagingnya. Karena terlalu strong dia. Terlalu strong, dia suka manjat-manjat gunung udah pasti berotot. Bicep udah pasti jadi. Bicep jadi, tricep jadi, Nah, core juga jadi. geledek kemarin di Pespor aja tuh gue mikir nggak bakal tampil. Tampil gua. Iya, karena lu masih sakit karena H-2 hari apa H- sehari Iya. si Bang Patra bilang geledek tetap tampil tapi Nggak ada vokalisnya gua. ambon. Betul. Nah, Ya, jadi kondisinya gini. Pas pesta pora hari pertama tuh berarti Jumat. Gue emang udah baru keluar dari rumah sakit. Mereka udah pada latihan. Satu Ambon dari speed kill, satu lagi Lutfi, gendut dari tabrak lari. Nah, lu latihan. Sampai hari kedua pesta pora, muncullah isu yang itu. Isu apa sih namanya itu? apa? Tambang itulah, Freeport. Freeport. Mereka banyak band-band yang mengundurin diri, termasuk teman-teman gue ini yang mau bantuin gue ngegantiin. Dia mundur katanya, Oh, udahlah. nggak mau ya? Pada nggak mau? Iya, nggak serama sama gue lah, menurut mereka kayak gitu. Ya udah, gue merasa anak-anak udah effort, udah latihan apa segala macem. Ya udah, gue memberanikan diri buat main aja udah. Dalam kondisi gue kayak begitu. Itu lu karena masih- siangnya gue bakal main, gue main juga sama Green Boys. Iya. Itu posisi lu masih nggak enak badan? Masih parah, masih lemas. 50% lah gue di situ. Ibarat Street Fighter, darah gue di kuningnya separuh tuh. Udah mau ilmu, udah mau ilmu. Tapi gue ngelihatnya ini bang, lu bukan lemas, mabok. Pada akhirnya daripada lemes sakit, mending gue lemes mabok sih sebenarnya. Iya. Nah pada akhirnya harusnya lu ada kesadaran diri penuh untuk gue jangan minum dulu, gue main sehat itu. Harusnya iya. Tapi ya nggak tahu lah. Alam berkata lain. Enggak sih. Karena gue beberapa kali papasan lu, gue negor karena lu selalu bergerombol gitu. Iya. Ya, yang gue teguran tuh sama Ustadz. Lah, gue kan sama dia. Iya, bergerombol. Tapi si Ustadz kan jalan belakangan mulu tuh dia. Salaman Iya, ada. iya. Gue mau tampil katanya. Anjing Pespor. Tapi lu joget nggak?
Nggak joget lu di belakang. Joget, geledek mah, joget. Enggak pas di geledek, pas di Roma Iramanya. Gue nggak nonton Roma Irama. Balik lu ya? Gue nonton Iwan Fals. Iwan Fals pagi banget. Pagi banget. Emang karena Green Boys kan main jam 11.40. Jam 10 tuh Iwan Fals. Gue nonton dulu Iwan Fals, terus baru Green Boys main. Tapi lu ada ke penyesalan nggak kayak lu lagi naik nih nama nih, lagi oke dah. Green Boys penontonnya banyak. Lu ngelihat ada satu cewek yang menurut lu wah selera gua banget nih, tapi lu udah kepalang punya pasangan gitu. Orang mau nikah, Bang. Apa? Iya kan gua nanya doang kayak apa mungkin ada penyesalan Enggak atau sih. enggak? Enggak gua. Kenapa? Kepikiran ada. Tapi enggak gua alihin. Nggak kepikiran ada, tapi akhirnya gua alihin aja. Akhirnya gua alihin aja. Gampang sih itu ngurusinnya. Maksudnya tergantung kita sama otak kita aja sih sebenarnya. Benar. Itu tinggal misalnya, wah ini cewek cakep juga nih. Tapi gue kayaknya udah sih. Gitu. Karena lu kan di Green Boys di framingnya ini Apa? ahli peta pijit ya kan, tahu semua tempat pijit bagus. Kagak ada, gue nggak pernah gila. Lah benar, gue dapat. Nggak pernah. Dari siapa? Di sini kan ada Green Boys. Bukan gue itu. Ada lagi orangnya. Ada lagi. Tapi nyobain bang pernah kan? Nggak pernah gue. Asik, friend. Gue di Jepang kemarin itu kayak orang Indonesia nemuin Green Boys gitu, diajak kok Kabukicho apa segala macem. Ayo bang, sini bang, 3,5 juta. Mahal amat. Bagi berapa? cowok itu wisata tuh nggak cuman kuliner. Ada istilah wisata lendir ya kan? Masih lendir itu. Kabukicho, iya namanya Kabukicho di Jepang, lupa gue namanya apa. 3,5 juta. 3,5 juta. Dan dia sama orang asing katanya nggak mau ini, langsung tancap. Mahal, gue bilang. Dan gue juga nggak sampai ke situ juga. Pada akhirnya gue cuma ya. Tancap. Jadi nggak ada nggak yang ada foreplay. Nggak ada, nggak mau dia sama orang asing, lebih tepat ya. Karena kan orang tuh terbagi dua. Satu yang bisa sama orang asing, satu harus sama ada kedekatan dulu. Betul. Paham nggak maksudnya? Harus kenal dulu. Iya, harus kenal dulu. Setidaknya kenal dah, pernah ngobrol. Nah, lu yang mana tuh? Ditanyainnya sekarang lagi. Kalau dulu, kenal dulu gua. Dulu kenal. Lah, berarti kalau sekarang nggak harus kenal dong. Ya kalau sekarang udah nggak lagi. Ya kalau dulu ya. Lu udah ada gimana? Harus untuk menjalin perasaan ya, harus menjalin pasangan. Kenal jauh. dulu dong. Kenal dulu. Masa lu tiba-tiba ada orang gila lewat langsung sodok kan nggak mungkin. Iya. Kalau gitu mah udah kriminal anjing. Nah. Ada orang lewat di sodok mah udah pemerkosaan ini mah. Makanya kan kenal dulu, kenalan dulu. Makan bareng dulu. Iya. Belanja dulu. Gitu kan. Ntar dulu belanja dulu kalau matre. Ntar dulu kalau misalnya cowok bingung ya. Nggak bisa jadi persamaan juga sih kayak gitu. Iya. Tapi ya sebenarnya emang harus kenal dulu. Harus kenal dulu. Balik lagi ke yang tadi. Ya. Gaun dah. Busana. Busana apa? Busana pernikahan. Desainer pasti masuk dong. Belum, sejujurnya belum. Berarti Mungkin habis video tayang ini, iya. desainer Masuk. belum nih. Ayo boleh deh, ya masuk. Tapi kita internasional aja, jangan yang ribet-ribet daerah. Oh lu nggak mau yang kayak Pusing, Iya, iya, kasihan. Kalau calon gue pakai busana adat gue Padang, tuh namanya ada apa lupa gue namanya. Yang Berat gede ya? banget, iya. Sunting namanya, Sunting, sunting. suntiang. Iya. Suntiang, iya. Itu berat banget. Makanya gue bilang nggak usah terlalu yang gimana-gimana. Ya kita ya pakai adat internasional aja, jadi yang simple lah. undangan udah tadi 200. Ada yang lu mau tanyain nggak soal pernikahan atau inti kehidupan dah? Penghulu. Penghulu mah dari Penghulu kamu biasa, iya. Kita nggak bisa nyerah. Kita nggak bisa Endorse pilih ya, juga. Itu mah nggak Kita bisa nggak bisa setting. pilih. Iya. Ini penghulu sih bingung ya. Nah. Masa ya kita tiba-tiba coba jejerin penghulu gitu kan. Yang ini aja nih, kumisnya bagus gitu. Nggak bisa kalau penghulu. Gue belum pernah nikah sih, Bang. Lu udah Tapi kayaknya memilih seru cowok. ya? Memilih cowok. Karena Bang Wanco Pemilih, ini sangat pemilih. Iya, karena Bang Wanco ini tahu yang mana cowok nakal, yang mana enggak. Nah, kriteria cowok nakal tuh gimana, Bang? Cowok nakal.
Maksudnya nggak cocok buat jadi suami lah. Iya. Suami kan sampai panjang kan, sampai selamanya kan. Iya. Nggak cuma enak di kasur gitu. Betul. Cowok nakal menurut gue ya nggak tanggung jawab aja sih. Jadi kalau kelakuannya biasa aja sih menurutnya. Kalau cowok peminum dibilang cowok nakal nggak juga. Nggak juga. Terus cowok kayak keluar malam dibilang cowok nakal nggak juga. Karena kadang kalau misalkan kita ada kerjaan follow up di malam hari kan bisa juga. Itu kayaknya pembelaan buat orang kayak kita doang. Sering pulang malam. Karena begini dah, gue nggak suka main golf. Gue dipaksa main golf karena memang di tempat golf itulah relasi-relasi gue ketemu gitu loh. Iya. Jadi ada satu momen, satu tempat yang dimana menurut orang itu nggak pantas tapi relate gitu sama kerjaan kita. Ternyata ada yang kayak gitu. Jadi menurut gue ya orang juga sekarang, zaman sekarang ya mau bajunya dimasukin juga kalau misalkan emang hatinya bejat ya bejat aja sih sebenarnya. Nggak bisa kita ngelihat orang dari luarnya aja. Jadi harus tetap ngedalemin juga sih ngelihat. Kalau ada cowok udah narkoba, judol, peminum, tapi duitnya banyak banget. Tuh kan cewek selalu begitu. Iya, kenapa duit sih yang diiniin? Itu kebahagiaan seorang perempuan ya. Emang kalau nggak ada duit nggak bahagia berarti ya? Lebih ke nggak ada duitnya gimana dulu nih? Kalau Sosok sampai nggak aja. bisa makan, Oh iya enggak dong, makan ada. kalau Belanja nggak? sosok ya aman. Kalau belanja ya aman lah. Bener aman. Gue yang cari sendiri ya, paling gue kabur. Sekarang gini dah. Ini cowok, ini lu lagi stres banget. Kita anggap lu lagi pusing banget. Entah masalahnya apa, pokoknya lu pusing banget. Ada cowok yang datang ke lu, tiba-tiba gini, ini duit buat lu, jangan pusing. Misalkan gitu. Sama ada satu cowok yang datang, ngerangkul lu bilang, kamu lagi stres apa sih? Sini stresnya bagi buat aku. Apapun yang kamu derita, aku harus juga ngerasain. Pilih yang mana dah? Dua-duanya sih. Nggak boleh, Salah satu ini ya? pilihan. Iya, salah satu. Ini pilihan, Iya. friend. Gimana ya, beban juga banyak sih ini. Ya realistis aja. Tapi gue juga kayaknya sih yang itu sih yang kedua sih. Yang kedua ya kayak, Yang udah apa masalah lu dikasih Kalau nasihat dapet itu. cowok yang kayak gitu ya, tapi tetap harus ada kerjaan ya bang, dia bang jangan pengangguran bang. Lah enggak, Nggak sanggup juga nih gue kerja sendiri. biasanya cowok kalau nggak ada duit romantis. Bener dah, lihat lah orang-orang nggak ada duit, mulutnya manis. ya ada duit enggak ya? Iya, kalau ada duit mah sibuk dia, banyak kerjaan, nongkrong sini-situ. Karena gue dulu waktu susah banget, wah romantis luar biasa gue. Istri Sekarang berarti kagak. Apa? Sekarang berarti kagak. Wah sekarang kan gue tinggal mulu, yang penting ngasih duit. Tergantung. Iya sih. Iya. Tapi emang kayak begitu. Iya kan duit ada juga karena kita kerja di luar. Iya. Bener, nggak mungkin duit metik di pohon. Iya benar. Benar. Jadi sebenarnya lu nyari yang berduit apa yang ganteng? Pilihannya berduit atau yang ganteng? Yang berduit. Tua. Tua. Berduit Tuanya tua. umur berapa nih? Ya enggak inilah 50. Enggak sih kalau 50. 40? 40 masih bisa. Masih oke ya? Iya. Karena gua memang yang sama gua, yang gue sadari harus yang lebih dewasa daripada gua. Harus yang lebih mature ya. Jauh. Karena parah, egoisnya parah. Oh iya. Harus iya. dimong banget. Iya. Nah, yang Kalau kata orang ganteng, Jawa. Yang ganteng umur muda. 40 juga. Iya nggak apa-apa, bagus. Lebih bagus. Tapi ganteng ini nggak punya duit. Skip dulu. Oke, Ini dah. Tapi umur 40 masa Ya tapi kan sama-sama ngerintis. Yang ganteng ini sama-sama ngerintis karena hampir seumuran lah sama lu. dikerucutin lagi dah. ini berarti mau tua. nyariin gue jodoh ini. Iya, ini tua. Umur tadi 40 ya. Ya. Kerjaannya punya warung Madura. Warung-warung lontong. Ya. Satu lagi, umurnya 40. Usahanya lebih gede lah, duitnya lebih banyak banget. Tapi koruptor. Gue sih nggak tahu. Duitnya lebih banyak, kalau satu tua, duitnya sedikit lebih banyak. Cuman warung Madura. Kayaknya gue Ibaratnya. sendiri aja deh bang. Kalau kayak gitu ceritanya. Gue juga nggak mau nih sama duit koruptor. Iya. Iya kan? Jangan deh. Ntar gue ulat lagi perut gue. Benar. Amit-amit. Tapi kalau nggak ketahuan, Bukan jadi koruptor.
bukan koruptor. Betul, Kalau nggak karena nggak ketahuan. ketahuan. Iya. Emang kita tahu. Terakhir pasangan lu siapa dah? Kalimantan ya? Kalimantan. Gue terakhir pacaran beneran tuh zaman kuliah sih. Terlalu jauh itu mah. Pacaran beneran, Ja. Oh, sisanya Iya. tuh. Pacarnya nggak beneran apa? One night Enggak, stand. maksudnya pacaran yang beneran Dengan serius cinta. sampai dua Iya. tahun setengah kayak gitu-gitu. Kalau sekarang ya kalau mau jalan keluar ya jalan, ketemu sama orang gitu. Enggak yang gua iniin. Karena udah keasikan kerja kali ya. Iya juga, bisa juga. Tapi gimana? Kejar-kejarannya dia sama umur, friend. Iya juga. Beda kita cowok kan. Kita cowok makin tua makin matang. Sel sperma udah punya kaki aja. Betul. Makin sekarang deketin cewek udah dipanggil om aja. Iya. Karena kan kalau cewek tuh ada apa? Menopause. Menopause. Gimana tuh? Iya, tetap harus. Iya, tergantung sih. Cewek zaman sekarang juga nggak peduli sih kadang-kadang ya. Iya, bener. Iya. Jadi nggak Sama peduli. ini sih, ada kan bisa naruh rahim. Iya, nyewa. Nyewa. Tabungan apa Kalau nggak bank sperma. Bang sperma mah Apa kita sih? Kalau ngumpulin nggak sperma. dibekuin gitu loh. Apa sih rahimnya pas sel telurnya ya dibekuin Iya, gitu. Itu mahal banget sih itu, rata-rata Bang. orang Perancis tuh kayak begitu. Dia nggak mau hamil. Iya, tapi jangan sampai juga gue ketuaan Iya. ya, amit-amit. Orang Perancis nggak mau hamil, Ja. Kenapa? Karena menurut dia ketika hamil ngelahirin badan dia jadi jelek, kebanyakan kayak begitu. Makanya banyak warga keturunan di Perancis tuh kayak begitu. Oh, tapi enggak. Ada orang yang kurus, udah punya anak tetap kurus. Ada. Tergantung gen nggak sih? Iya, ya itu juga. Itu gede sih. Itu Tapi gede. dari nyokap lu gemuk nggak abis punya anak? Gemuk. Gemuk. Kakak gue gemuk. Tapi habis itu olahraga, kurus lagi. Itu bahaya. Nah lu dah Apa? merit, ntar punya anak, Hmm. tiba-tiba nggak menjadi hal yang dulu lu cinta, gimana? Enggak sih, bisa sih gua. Maksudnya gua ketika married, anak gua kan udah satu. Umur 10 tahun sekarang. Ya, cuman kan itu masa lalu. Iya, jadi gue selalu misalkan nyari pasangan yang ngerti kehidupan gue sih sebenarnya. Yang gue orangnya suka nongkrong, terus ngambil kerjaan juga nggak milih-milih. Ya, mereka rata-rata pada ngertiin gue sih. Jadi kalau misalkan lo tanya apa, pertanyaannya gue lupa. Kayak terkesan asal jawab ya. Hampir mirip tuh ya. Iya, kalau seandainya akhirnya wanita yang akhirnya lu bakal nikahin nanti punya anak dan badannya berubah. Oh itu beda dong ya jawabannya ya. Buset. Dia jawab apa itu tadi berarti? Gua sebisa mungkin gue ngomong dari sekarang, tolong jangan berubah. Udah. Gue cuma ngomong itu. Berarti kalaupun emang harus berubah, ya gue harus terima. Berarti lu memfasilitasi dia untuk Iya. di olahraga. Iya, jelas. Itu nyari suami yang kayak dia. Cewek gue sekarang dalam hidup seminggu olahraganya 4 kali. Lu? Nggak pilates, nggak apa-apa. Lu berapa kali olahraga? Seminggu 2. Apa aja? 1 boxing, 1 gym. Gym. Tapi ngelit karaoke juga olahraga. Iya, karena capek. Karena capek Goyang-goyang. kardio. Iya. Kerja- Kardio. Kerjaan lagi banyak dah lu. Kayak podcast udah pasti diundang-undang orang. Ngelit karaoke. Dari semua ini tuh yang lu happy apa sih? Karaoke lah. Karaoke. Iya, kerjaan paling gampang. Yes, betul. Nggak hafal tinggal kasih orang. Ntar dulu. Kadang lirik juga Kalau nggak hafal tuh kayaknya udah dari awal dah nggak? Nggak, kita ambil rapnya aja. Itu. Kalau ini kita kasih orang. Tapi lu ada ini nggak? Khusus son. Apa? Khusus. Jadi Son? khusus untuk lu Riders, rider. Enggak, Oh, enggak. enggak, maksudnya gini. Dia khusus untuk lagu 80-an. Oh, enggak. genre. Gua Oh, apa iya, aja iya, gua. iya, Tergantung bar yang ngundang gua. Nah, oh gue kira lu kayak pengetahuan musik. Justru gue pengen banget nyari bar yang gue mau nyanyiin lagu sekitar 80-an. Pengen banget gue nyari karaoke yang kayak begitu, cuma belum ada. 80-an lagu enak-enak padahal. Betul. Hidup bagaikan seekor burung. Dalam sangkar yang lelah. Biar sangkarku terbuat dari emas. Iya benar. Lebih baik ku hidup di hutan luas. Iya. Oh, ku mau bebas. Tahu nggak?
Nggak tahu. Lagunya Tantowi Yahya. Bukan. Tantowi udah di countryin sama dia. Iya. Tapi bagus itu. Semua lagu zaman dulu menurut gua itu pesannya tersirat semua. Bener, karena liriknya dia itu main di lirik dia. Main di lirik. Iya. Kan kalau misalkan kita nyari di kaset kompilasi itu namanya Golden Love Song. Nah, Tommy J. Pisa tersirat juga. Ngapain dikit bagian Ada ya. Kenapa yang ikut bagian kapalnya? Iya, gua tahu di musiknya dia perpisahan di kota kan. Tapi kenapa bagian kendaraannya ini? Karena gue setiap dengerin lagu itu emak gue selalu ngomong. Bunda dulu, zaman dulu. Selalu kayak begitu. Dia kan orang Sumatera. Jadi perpisahan sama pacarnya. Cuma modal tali kapal, tahu nggak? Kapal itu masih bersandar ditaliin. Ketika dia mau jalan, itu talinya lama-lama dilepas. Surat itu ada di ujung tali itu biasanya. Pokoknya zaman dulu nggak ada telepon, nggak ada apa. Ya cuma surat yang bisa nganterin dia ngomong sama pasangannya. Nah, ketika kapal udah menjauh, dia dadah-dadah, surat itu dibuka. Wah, romantis banget zaman itu ya. Enggak, tapi tetap aja. Itu kan lagunya kayak di batas kota ini ku menatap wajahmu. Ngapa bagian kapal itu ya? Kenapa ini kan bagian 80-an tersirat. Iya. Kita udah pergi menjauh dari pulau, kita tatap wajahnya. Nggak bakal ketemu lagi nih gue seminggu. Sedih. Yang paling sedih dari lagu Tommy J. Pisa adalah lagu tentang suratan. Yang istri meninggal, ternyata beneran istrinya meninggal duluan kemarin. Iya. Gimana ya? Tapi kan lu lahir tahun 97, Bang. Gue reinkarnasi, friend. Gue dulu pernah tua, men. Tapi gue dengerin, karena bokap gue kan orang Palembang. Pasti. Setiap pulang ke Palembang, kami bawa mobil. Dulu bokap gue masih berduit. Oh, lagunya itu udah lagunya pasti. Pasti yang disetel gitu-gitu, Tantowi Yahya. Setanggang. Ku coba melempar manggis. Tahu, itu gue tahu. Aslinya Tantowi Yahya paling sering diputar. Makanya happy. Dia penyanyi. Tahu tapi Tahu gua. Dia penyanyi juga masalahnya. Oh, dia penyanyi ya? Penyanyi apa? Penyanyi Rock. Enggak. Apa? Pop ballad. Pop ballad. Ya, iya zaman sekarang aja. Oh iya. Pop ballad yang mana? Enggak. Galau. Contohnya apa? Penyanyi galau. Apa deh? Satu bait. Ya lagu, ya semacam Malini, lewat yang zaman sampai sekarang ini. Oh, tapi lu punya lagu sendiri? Ada. Kasih. Coba Madela. kasih dong. Kasih. 2 bait lah. Nggak bisa ya? Enggak nyanyi sendiri Nyanyi aja sendiri aja. Ih, malu ah, Kan lagu lu. Enggak, masa penyanyi malu? Nggak mau, Bang. Gimana ke ulang tahun Abri Nanti suruh aja. nyanyi? Suruh nyanyi juga. Nggak mau, nanti. Satu bait. Dia juga penyanyi juga, ntar Iya. gantian. Sama gue juga nyanyi. Ayo. Lagu siapa ya? Lagu lu lah. Cintaku hanya inginmu, sungguh hanya kamu. Bokir. Kasihku, bila bukan engkau aku tak tutuang. Kasih lagu lu, Bang. Mimpi jadi kiper. Kasih, Bang, geledek, Bang. Saya semalam mimpi jadi kiper. Beda. Lagu lu beda. Nggak ludah. Ya. Judul geledek, dia ada band geledek. Ya. Sama komik-komik. Sama komik semuanya. Ya. Patra Gumala. Oza Rangkuti sama satu lagi Kicuy. Aduh, ya. Itu lu merasa belang nggak? Bukan belang, maksudnya kaget nggak? Wah, circle-nya komik semua nih, bertiga biji. Awalnya iya. Tapi gue kenal mereka udah kenal duluan kan. Kayak misalkan Patra itu adik kelas gue di SMA. Oh, dia SMA 3 juga SMA 3. Dan Patra itu ngebasisin Speedkill ngegantiin gue. Oh, band lu dulu itu Band gue dulu awalnya. Ya gitu. Terus sama Kicuy itu ada singgungannya sama gue. Dia dulu pernah nge-crewin Speedkill. Emang dia kerja di sound tuh dari dulu. Iya. Sama Oza paling kenalnya di podcast awalnya. Kayak begitu. Udah akhirnya kita punya visi misi yang sama, kesukaan musik yang sama, akhirnya udah terjadilah tuh geledek gitu. Geledek.
Tapi manggungnya pakai baju Goku. Gua Ryu. Makanya gue pas ngeliat kemarin di Pespor siapa yang pakai baju anime? Ran ya? Oh iya. Ran tuh pakai kostum-kostum. Oh iya. Gue mikirnya Ran tuh sama Diki ya? Hah? Yang sama Diki ya? Iya benar sama Diki Iya, pakai iya. kostum-kostum. Kata gue enggak, Gledek udah duluan sih ini kenanya. Akhirnya Gledek dapat panggung oke. Pestapora deh dia main. Di sebelum Pestapora di mana? Local Fest, Solo, Pestapora, besok Jogja, Hammer Sonic. Penontonnya udah ada lagi. Happy nggak? Alhamdulillah happy. Sing along dengan lagu Iya. Mimpi Jadi Kiper itu. Mimpi jadi kiper Emang itu beneran mimpi jadi kiper? Sumpah, lagu Mimpi Jadi Kiper. Bener. Oh. Tapi lagu yang paling hitsnya Gledek itu kerja apa aja yang paling capek. Kerja apa aja, Iya. yang penting kita capek. Nah, Itu. lagu buang itu udah dipakai di Instagramnya kementerian apa gitu. Udah lumayan inilah. Jadi setiap panggungan lagu itu pasti ada lagu yang terakhir karena memang vibe-nya oke lah kalau lagu itu dimainin. Udah. Tapi lu feeling nggak itu bakal meledak? Mimpi Jadi Kiper? Nggak pernah sedikit pun gue mimpi bikin lagu yang bakal orang denger. Niat Gledek itu cuma buat band rekaman, bukan band panggung awalnya. Karena ini kayak penyanyi kan biasanya dia ngelis album nih, selalu berpikir ada satu lagu ini bakal jadi lagu andalan gitu ya? Iya. Kurang lebih kan? Iya. Lu masa nggak ada gitu dari sekian banyak Nggak pernah bikin aja kalau Gledek mah. Bikin aja. rekaman? Tapi biasanya kalau kayak gitu yang dijadiin lagu andalan itu bukan itu yang meledak malah. Yang lain. Iya. Kebanyakan kayak gitu. Lagu pertama Gledek itu singlenya Mimpi Jadi Kiper, cuma yang meledak ya kerja apa aja. Yang penting capek gitu. Bagus itu liriknya. Jadi iya karena relate sama orang-orang zaman sekarang sih sebenarnya. Spill bang liriknya bang. Pokoknya dia Senin sama Selasa kerja di pabrik baterai. Oke. Terus Selasa ke Rabu dia di Posyandu Depok. Ya beneran, tapi ya apapun kerjaannya lo harus ikhlas dulu, angka bakalan nurut gitu. Nggak masuk kan? Nggak masuk di logika kan? Masuk sebenarnya. Enggak bang, masa ada orang kerja udah di pabrik, udah enak harusnya kerjanya. Iya, habis itu kan jadi Posyandu. Bukan itu maksudnya. Ya itu intisarinya adalah kerja apapun, lo kerjain aja dulu. Dan angka juga bakal ngikut. Yang penting capek dulu, setelah capek bos kita ngelihat kerja lo bagus nih, lo oke. Kayak gue di tahun 2008, gue siapa yang tahu gue marketing terbaik tentang properti? Nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Gue ikhlas saya turun ke jalan, ini akhirnya gue ketemu yang punya Kompas, bos-bos semua. Gue jadi marketing terbaik karena penjualan gue gila-gilaan berapa M pada saat itu. Pada saat 2008. Nah, gue jadi marketing terbaik. Gaji gue paling tinggi waktu itu akhirnya. Jadi nggak ada yang tahu sebenarnya. Jadi kalau gue dari dulu kerja aja dulu, nggak pernah niat gaji, ngeliat gaji nggak pernah gue. Nah, sekarang mimpi jadi kiper, mimpinya siapa itu di antara lu Itu berempat? Sumardi, kipernya Pupuk Kaltim Bontang. Tempat gua. Ya itu, Kalimantan. Kalimantan Timur. Sumardi itu kiper timnas juga. Di eranya 90s dia kiper jago sih menurut gua. Jadi gua Sejago apa? kalau Ada momentum apa dah? banyak lah. Dia kayak Piala Tiger apa segala macam dia menang pernah. Yang menang harusnya timnya nggak kipernya. Karena safety ball-nya oke Oh, dia. iya. Maksudnya nangkis-nangkisnya bagus juga. Terus dia suka kayak misalkan nggak diserang di center dia lagi megang anduk. Udah itu kepikiran gua sama gua Nggak penting. Iya benar. Kok ada bagian di mana dia lebih tadi lagu paling inget bunyi kapalnya. Sekarang kiper nih sepanjang permainan yang diinget dia megang anduk. megang anduk ngeludah. Gue pernah ngeliat dia ngeludah. Gitu. Akhirnya ya udah gue bikin lirik gitu. Oh itu ciptaan siapa jadinya? Gua. Lagu itu gua. Apa aja berarti yang ngeluh tuh? Mimpi jadi kiper. Kebanyakan sebenarnya lagu Gledek itu lirik ditulis kita bertiga. Bertiga itu dalam artinya gua, Patra, Kicuy. Karena Lah Oza mana? Karena setiap Gledek bikin lirik ketika drum lagi ngetek. Jadi Oza lagi ngetek drum, gua baru nulis lagu.
Terlalu dadakan, kayak nggak gitu. ada tempat jam nongkrong. Bener. Gue nggak pernah latihan. Sekali masuk studio rekaman. Nggak pernah latihan gue. Lagunya apa lo tapi lo? Enggak dong. Buat apa? Ngapa lagu? Lah berarti lo lip sync selama ini? Kan ada lirik, ada teks. Gue selalu bawa teks gue ke tempat partitur tuh. Gue selalu ngeprint lirik. Dan itu jadi gimmicknya Gledek. Tapi kan penyanyi itu kadang harus mentransfer isi. Enggak, bukan. Mentransfer emosi dari lagu itu ke penonton. Rasa itu. Kalau baca lirik gimana transfernya? Bisa. Mereka bahkan ya setiap panggungan Gledek ada satu lagu yang pasti penonton ikutan nyanyi naik ke atas panggung. Itu lagu Angka biasanya. Judulnya Angka. Angka. Itu lagu Angka dan mereka nyanyi. Mereka biasa rata-rata udah pernah tahu lagu itu dan liriknya kita udah sediain. Jadi mereka tinggal baca aja. Oh, dibagi-bagiin. Nah, orang biasanya bagi-bagi setlist dan diambil-ambilin setlistnya. Biasanya kan gitu. Kalau kita setlist plus lirik. Setlist plus lirik. Iya. Nggak ada keterahasiaan. Nggak ada. Karena kan kayak, wah, ambil. gue lupa band apa gitu. Jadi ada setlistnya yang mau dibawain di panggung apa gitu. Udah selesai manggung, setlistnya dicabut, dijual mahal. Emang begitu rata-rata. Nah, kalau kita udah bukan setlist aja, lirik. Nggak ada nilainya itu mah jadinya. Iya. Itu. Berarti Bang Anco itu bisa bikin lagu. Coba Bang Firza nih duduk. Satu kata judul lagu buat Bang Firza. Batik Gombrong. Cerita lagunya, Batik Gombrong nih apa? Ntar dulu, gue udah nggak pakai batik ini. Celana. Oh, celana, batik Gombrong. Batik Gombrong, ceritanya. Ceritanya kalau misalkan gue bisa berandai-andai, PRJ zaman dulu, masih zaman Taman Ria. Seorang bapak ngajak anaknya, udah nggak zaman celana boim. Boim tau nggak? Enggak. Batik yang coklat, yang ada ini, yang ada kantongnya di sini. Oh iya. Ya, kalau sekarang warnanya biru. Gitu. Iya, nggak beli es krim, nggak beli Apa? Kembang tahu. Anjing, apa itu namanya itu? Telur Betawi apa namanya? Oh, kerak telur. Kerak telur. Iya. Kerak Pokoknya telur. di situ dia cuma ngajarin anaknya, yuk nonton kuda lumping gitu. Yuk kita mandi bola, yuk kita ngeliat robot gaban, kayak gitulah kurang lebih. Robot gaban lu tau nggak? Enggak tahu. Sariban? Hah? Gaban Saripan temennya. Enggak tahu. Orang tuh suka ngomong gini, buset badan lu gede banget kayak segede Segede gaban, iya. Nah, gaban itu robot. Tapi lu nggak tahu gabannya? Enggak tahu. Sebelum ada Power Ranger dia gaban. Gaban Sariban. Nggak tahu. Megaloman nggak tahu juga lah. Nah, ya, itu Mas, ya? gaban tuh, robot itu gaban. gaban. Nah, Kalau lu denger temen lu ngomong badan lu segede gaban, nah ini di gaban. itu tuh gaban. Emang dia gede ya? Enggak juga sebenarnya. Tapi enggak di Jakarta ada monumen apa-apa gitu, gabannya gede, makanya diomongin segede gaban. Iya, karena monster dia kan lawan-lawannya monster. Oh, aku baru tahu. Segede gaban tuh maksudnya. Nah, akulah gaban tuh. Itulah gaban. Gaban, Saripan, Saripan apaan? temennya dia. Kalau dia ilmunya api, Saripan air. Mana Saripan? Iya, Sariban apa Saripan Sariban. gitu. Sariban. Manusia Lu silver. enggak lu pakai gabannya dong, Ah, tuh. Yang oren. Dia berdua tuh, Gaban sama Saripan. Iya. Itu. Ada lagi Jabogar. Ya? Yang kupingnya pakai kayak kue keju, kue salju. Jabogar, kasih lihat. Kupingnya jadi senjata, Jabogar. Mereka ini siapa sih? Iya, superhero zaman dulu. Oh. Ah, tuh Jabogar, kupingnya bisa wing. Ntar dulu kue kejunya dari mana itu? Enggak, kupingnya bisa diinin tuh kayak kue keju, Ja. Bisa nyabet orang, dilepas kayak Ntar apa dulu, sih kalau- aborigin. Ini bumerang. Murah. Lah kue kejunya dari Kan mana? kue keju biasanya rambutnya Iya, modelnya gini. bentuknya gini kayak bulan. Iya, tuh kok kayak kue keju. Ah, tuh Jabogar.
Nggak tahu Ada kan? Megaloman juga, Megaloman. Nah, Megaloman. Megaloman Vire gitu. Oh banyak ya? Banyak. Banyak. Jadi ini ilmu nih. Ah, tuh Megaloman Nah, rambutnya api tuh. Megaloman. Ya. Ya, kalau lu mungkin hidup di zaman Power Ranger ya? Iya, gue suka banget nonton Power Ranger. Iya. Kabutaku tahu nggak lu? Enggak. Kabutaku ada juga, Kabutaku. Robot yang paling hebat, tak terkalahkan. Dan, Iya. Nah, itu Kabutaku. Lenje sih ya robot. Agak lenje. Sebagai robot lenje sih ya modelnya gitu ya. Tapi lu nonton ini nggak? Gerhana? Enggak. Nggak kena. Pierolan. Gerhana coba, Fred. Pierolan. Gue cuma tahu motor mantis. Gerhana Power film. Ranger. Nah, Gerhana tuh. Pierolan. Nah. Legend ini. Legend, Fred. Jadi kalau ngeliat ini ngeliat Gerhana, tur gitu. Yeah. Tapi dia living legend, bukan yang udah mati, dia masih hidup. Nontonnya di mana ini? Di TV lah Di dulu. TV. Oh di sekarang di YouTube Udah Netflix nggak ada. Oh iya kalau cari YouTube Gerhana Pierolan ada sih. Itu di mana ya? SCTV kayaknya dah. Lupa gua. Oh, berarti lu jarang nonton TV, masih kecil ya? Jarang. Gue les mulu. Nggak berwarna hidupnya. Les, Iya. latihan band. Kurang rujak loh hidup Kurang lo. rujak. Kurang ada campur-campuran dikit. Kakak gua doang tuh yang suka Power Ranger tuh gara-gara kakak gua nonton Power Ranger. Terus film India. India. Gua beli iya. kasetnya tuh. Oh lu berarti zaman-zaman vampir ya? Ini film vampir ya? Iya. berarti ya? Iya benar. Iya film vampir itu. Yang jam-jam 12 siang film vampir. Kok lu tuh kayak tua banget gitu sih, Bang? Kan lu 97. Apa? Beda setahun doang sama gua. Reinkarnasi gua. Lu tau nggak dulu ada film Pensil Ajaib? Ih, tahu. Pensil Ajaib seru. Tahu. Apalagi film-film zaman Google dulu. Five zaman Google Five datang sini lu nggak tahu berarti ya? Enggak. Nah, gue orang yang diculik sama Google Five dulu di Senayan di Istora. Anjing apa? Iya bener. Apa Google Pet? Google Five. Coba cari Google Five. Google Five itu Power Ranger zaman dulu. Google Five. Kok lu diculik? Nah, itu dia Google Five. Power Ranger zaman dulu tuh namanya Dia Google syuting Five. di Indonesia. Dia bikin kayak teatrikal. Datanglah ke Istora Senayan. Nah, musuhnya dia itu adalah tentara-tentara pakai baju loreng gitu. Dan mereka keluar biasanya ratusan. Gue nonton paling depan dan gue orang yang diculik pada saat itu. Sama dia diambil. Diculik Gua musuhnya. Akhirnya diselamatin sama si Google ini. Lu marah nggak gitu? Nangis lah masih kecil gua. Gua kan pengen nonton jadi nggak nonton diculik. Iya, monyet kenapa gue acting sih? Kenapa gue jadi masuk situ sih? Malah jadi terlibat Gue gua mau ini. kerja kok jadi kerja. Gue mau nonton jadi kerja, iya. Itu. Oh, udah lama Google banget. Five, Jadi lama. Power Ranger masih Jepang. Lu tau nggak? Jadi Power Ranger itu awalnya itu dari Jepang. Diadaptasi sama orang Amerika. Ya. Jadi orang Amerika semua yang mainin. Bener, bule-bule jadinya. Jadi bule-bule. Dulu Iya. tuh Jepang Power Ranger. Jadi superhero tuh awalnya Jepang ya kayak Kamen Rider. Oh, itu tua. Apa? Itu tua Kamen Rider. Kayak gue gak percaya sih dia tahun 97, 79, iya. Terlalu tua gua pantaran Maerot. 97 gak mungkin banget. Bener. Sensei tapi tahu loh. Saya tahu gua. Ya udah. Berarti Perubahan tua. terakhirnya jadi emas. Benar. Nah. Ryu tuh emas Ryu semuanya. emas. Saya tahu nggak? Enggak tahu. Iya. Pegasus. Debu-debu intan. Nah, Enggak, gue taunya film Jini Ojini. Ah iyalah kalau itu. masih baru itu. Itu Tuyul sih. dan Bayu. Tuyul dan Mbak Yul. Ini apa namanya? Pocong itu, pocong apa? Pocong insap. Maimunah, Bukan. Pocong Mumun. Mumun, Pocong iya. umur. Mumun. Oh berarti Jody Juragan Kos nggak tahu dia. Enggak tahu. Iya. Juragan Kos yang mana ya? Jody Juragan Kos ada Patile. Nggak tahu gua. Dia di rumah gede tapi serem. Namanya Kok Jody kita jadi Juragan bahas Kos. film ya ini ya? Apa? Seru film zaman dulu tuh seru kocak aja. Jody Juragan Kos. Kok jadi Bukan. game? Jody. Jody. Idol, Indonesia Idol. Bukan. Si ini apa? Yang dulu yang main si ini tuh. Patile dulu. Yang jadi Putri Duyung. Ya, betul. Oh iya. Iya. Apa ya? Iya. Judul ya? Pertama aku jumpa. Na. Ah, tahu gua.
Sarah Azhari, benar. Iya bener. Iya, gue cantik nonton banget tuh. ya dulu ya. Nah itu, sama ini dah. Itu mah Ayu. Ayu Azhari. Zainal Abidin Domba. Mm-mm. Iya. Kemana tuh ya sekarang ya? Seru-seru ya juga ya ternyata ya. Mm-mm. Yang Sahrul Gunawan apa judul filmnya? Iya bener. Om Jin? Jin dan Jun. Jin Jin dan dan Jun ya Jun. bener. Iya. Itu Jin dan seru. Jun. Dulu cita-cita gue nikah sama Ayu Azhari nih. Nggak capai sama sekarang. Masih kecil, namanya masih kecil ya kan, mimpi kita Boleh beda-beda. aja. Tapi kan kalau lu gede Ayu. Umur udah berapa tua. tuh? Lu udah pengen cita-cita mimpi nikah sama Lumayan tua lah, 6 tahun. Tapi 6 gila tahun. juga sih, Ja. Lu 6 tahun usia Ayu Azhari sih. Cantik, Pren. Bener, tapi lu harus sekolah dulu. Bener. Lu kuliah dulu, kerja dulu, baru Bener. nikah. Ayu Azhari udah up to. Enggak, tapi Ibarat diskon udah up to. iya benar. Iya. Tapi zaman dulu tuh nyokap gua, terus kayak adik-adik nyokap gua tuh suka rebutan gini. Pemingsa F4. Iya. Ini nih pacar mama, ini gitu. Jadi gua udah diperkenalkan soal yang namanya pacaran. Oh iya. Iya. Kira Nggak ngaji lu. apa? Dulu nggak ngaji. Iya, bener ya. Dulu kan Kayak kecil gua ngaji dah. Ngaji mah ngaji. Oh. Balik mah nonton. Itu sore ya? Sore. Sore lah ya. Nah. Itu kisah-kisah sore biasanya. Kisah ya. sore. Iya. Malam kan mama udah bobo ya kan. Nah, kena kita. Itu. Tapi lu berarti kecil di Kalimantan? kecil Kalimantan. Lu masuk ke Jakarta tahun? 2000, kayaknya baru 2 tahun yang lalu deh. Enggak, 3 tahun yang lalu. 3 tahun yang lalu lu masuk ke Jakarta. Kalimantan mana? Timur. Oh. Itu Bontang. Bontang lah ya? Asli, Oh, plek ketiplek Bontang parah. Bokap nyokap. Bokap. Enggak, bokap gua tuh Samarinda, nyokap gua Tenggarong. Oh, Tegarong sama-sama Tapi Kalimantan mereka lah. tinggal di Bontang. Akhirnya jadi keluarga banyak di Bontang tapi. Itu. Habis. Gue nyari-nyari kerjaan di Kalimantan belum ada loh. Kenapa? Nggak ngerti gue. Ini Gue pernah nggak ya main? Oh, Pontianak gue pernah sih. podcast. Karaoke. Jauh banget ya karaoke Karaoke ini undang ya. Pontianak. Di situ juga banyak orang Melayu ternyata ya. Iya. Abang-abang kita mau ini ngomongnya gitu. Orang sana. Lu kalau kayak gitu kan pasti sendiri kan, nggak sama Green Boy kan? Oh, di Pontianak gue main sama Gofar. Oh sama Gofar. Itu lu ada yang nemenin? Maksudnya? Apa cuma berdua doang sama Gofar jalan? Ya ada lah timnya ada. Anjing enak banget ya. Ngeliat karaoke tuh gue belum sempat kesampaian dapat kerjaan itu. Ngelit karaoke. Gue tuh bingung gimana caranya buka jalan supaya gue dapet job karaoke gitu nah. Gimana ya? Akrabin aja Helen. Helen udah kesono sih gue main-main. Ya harusnya dapet sih ke Helen mah. Cuman kan kita sober dulu Wat. Gue ada ke Helen. Joget nih. Dang dong. Enggak gue nggak joget. Diduduk doang, gue pengen mabuk doang. Oh. Sat. Ada cewek joget-joget. Terus? So, tiba-tiba si cowok joget sebelahnya ditarik ceweknya, dicium, dikokop nyam. Oh, Gimana? Nyam, pokoknya ciuman lah. Nah cowok sebelahnya gue yakin banget kalau si cowok yang satu ini sama cowok sebelahnya tuh saling gak kenal. Ceweknya digayat, dicium lagi. Gue ngeliat kayak gitu kan, Pengen asik juga ya kan. Berdiri gue dari meja, gue samperin ikut jogetnya di depan saat. lu pengen juga? Iya. Terus? Itu cewek udah dari ujung balik lagi ke sini cium-ciumin orang, gue gayat gini, gue cium. Set. Lidah gue masuk, Oke. digigit pak. Anjing. 3 hari gue kagak bisa ngomong anjing. Kenapa bagian gue digigit ya? Bini lu nggak tahu bang? Itu udah lama sebelum itu. masa? Digigit, benar. Nggak mungkin Helen baru. Ketahuan. Anjing ketahuan Helen baru tahun ini. Udah, terima kasih Bang Wancol. Makasih Firza. Thank you, Dek, Bang. Terima kasih. Iya. Dan teman-teman terima kasih banyak yang udah nonton. Dadah. Dadah.